Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Gema takbir telah berkumandang. Seluruh umat muslim di seluruh dunia merayakan hari kemenangan. Ya, hari kemenangan yang dinanti pun akhirnya tiba. Perasaan umat muslim pun campur aduk, di mana sedih karena harus berpisah dengan bulan suci Ramadan, dan di sisi lain gembira karena merayakan Idul Fitri sebagai hari di mana manusia kembali kepada kefitrahan atau kesucian, hingga kedatangan Idul Fitri yang disambut dengan penuh sukacita. Seperti para selebritis berikut ini, Lebaran tahun ini pun disambut dengan penuh sukacita. Mengingat 2 tahun Lebaran sebelumnya, semua orang masih dalam keterbatasan situasi pandemi, yang dimana tidak bisa berkumpul bersama keluarga besar sebagaimana rutin dilakukan saat Lebaran-Lebaran sebelumnya. Kami dan saya atas nama keluarga besar Haji Faisal mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat menempuh Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Cinta Laura adalah salah satu artis yang begitu bahagia karena pada akhirnya bisa berkumpul dengan kedua orang tua tercintanya di momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Meskipun aktris berdarah Indonesia-Jerman itu mengaku tak terlalu memiliki tradisi khusus dalam keluarganya yang berlebaran pada tahun ini, Cinta cukup senang bisa berkumpul dengan mama dan papanya di Bali dan merasakan suasana hari kemenangan bersama dengan saling bermaaf-maafan secara langsung setelah 2 tahun kemarin dibatasi karena pandemi yang melanda. Lantas, seperti apa cerita pengalaman Cinta Laura yang sering merayakan Idul Fitri di luar negeri? Dan seperti apa pula ia memaknai hari kemenangan Idul Fitri di tahun ini? Kalau saat bulan Ramadannya sendiri, buat aku yang benar-benar kita latih itu untuk bisa menjaga mulut kita, menjaga perasaan kita, menjaga pikiran kita. Dan harapan aku tuh setiap tahun selalu mudah-mudahan karakteristik ini bisa aku maintain untuk selamanya. Jangan sampai hanya waktu Ramadan aja aku bisa mengontrol kemarahan, mengontrol kekesalan, aku harap ya apa yang kita udah latih untuk diri kita sendiri selama 30 hari bisa stay di kita untuk selamanya gitu. Jadi untuk Idul Fitrinya sendiri mungkin yang buat menurut aku bikin special atau bermakna itu akhirnya ketemu keluarga, mau itu hanya papa mama atau keluarga besar, maaf-maafan tapi ngelakuinnya dengan sungguh-sungguh ya, nggak hanya oh maaf ya, terus udah besoknya kembali ke asal. Sebaiknya saat maaf-maafan itu benar-benar sincere dan semua pelatihan yang kita udah berikan ke diri kita sendiri selama sebulan bisa kita maintain supaya kita selalu bisa punya relationship yang sehat, yang indah, yang bermakna dengan keluarga kita, teman-teman kita, circle kita gitu. Lebaran tahun ini tuh menarik banget karena akhirnya kita udah pelan-pelan keluar dari pandemi setelah 2 tahun stuck di rumah. Aku ngerasa tuh banyak orang tuh terpencar banget buka puasanya, ada yang di rumah, ada yang di restoran, ada yang udah dari awal Ramadan pergi ke kota lain atau negara lain. So rasa kekeluargaannya tuh nggak sekerasa biasanya tahun ini, tapi mungkin karena aku juga sibuk. Sebenarnya waktu aku masih kecil tradisinya itu ke rumah nenek aku yang di Bandung, terus seperti biasa sholat Id, maaf-maafan, ada makanan lebarannya juga, walaupun aku selalu minta dimasakin yang lain karena aku kurang suka makanan yang bersantan. Tapi at least tradisinya ada. Terus setelah nenek aku meninggal, akhirnya kita biasanya ngerayainnya di rumah tante aku di salah satu daerah di Jakarta. Dan sama juga, just sholat Id, maaf-maafan. Itu yang paling penting di keluarga aku. Just sholat Idnya, maaf-maafannya, makan-makan barengnya. Setelah itu biasanya yang masih muda-muda kita nge-mall. Nge-mall, nonton, whatever it is. Tapi kalau di Bali nggak punya tradisi ya, karena benar-benar di Bali hanya ada papa aku sama mama aku.
dan ya mungkin hanya sholat id terus setelah itu ya it's Bali, right? Jadi ya udah makan biasa aja, tapi tradisi spesial nggak ada. Tapi buat aku tradisi-tradisi sebenarnya bukan suatu prioritas atau suatu hal yang penting sih, karena yang paling penting tuh ketemu keluarga. Dan kalau buat aku ya keluarga, of course aku sayang sama extended family aku, tante-tante aku, saudara-saudara aku, tapi ya selalu yang menjadi prioritas pasti adalah papa mama aku lah. Jadi as long as I get to see them, selama aku bisa ketemu mereka, itu udah cukup. Karena kayaknya orang-orang tahun ini excited banget ya boleh mudik. Jadi aku pikir ya daripada di Jakarta nggak ada siapa-siapa, walaupun aku bisa ngerayain dengan extended family aku lebih pilih ke Bali aja ketemu papa mama aku, karena aku rasa tahun ini juga akan jadi tahun yang sibuk banget buat aku. Jadi mungkin nggak akan ada opportunity lain untuk bisa ketemu mereka lagi. Jadi mumpung ada waktunya dan semua orang juga ngilang dari Jakarta, mendingan aku ketemu papa mama aku. To be honest, kalau Idul Fitri di luar negeri sama sekali nggak kerasa kayak Idul Fitri ya. Mungkin aku cari masjid yang ada, atau mungkin kadang-kadang kayak waktu di New York pernah sholat idnya tuh di Washington Square Park, jadi di taman gitu. Tapi setelah itu ya udah kembali ke kehidupan sehari-hari. Jadi tentu kalau untuk Idul Fitri lebih enak di Indonesia karena emang mayoritas orangnya kan ngerayain Idul Fitri. Jadi ambience-nya, lingkungannya, kebersamaannya lebih kerasa gitu. Tapi gimana ya, mungkin karena aku dibesarin untuk menjadi seseorang yang gak terlalu sentimental. Buat aku selalu ngerasa selalu ada tahun depan kok. Misalnya tahun ini mungkin Idul Fitrinya nggak komplit karena misalnya aku di luar negeri atau ada kerjaan atau whatever, itu aku nggak pernah jadi baper. Aku selalu berpikir positif dan itu penting. Aku selalu mikir oke, tahun depan pasti ada kesempatan lagi. Jadi jangan pernah ngerasa sedih atau down atau hopeless hanya karena ada satu Idul Fitri yang mungkin nggak sekomplit biasanya. Selain Cinta Laura, artis lain yang juga turut antusias dengan sudah kembali normalnya aturan PSBB dan sudah diperbolehkannya untuk mudik, maka Raffi Ahmad jadi salah satu selebritis yang dimana pada Hari Raya Idul Fitri kali ini langsung mengadakan mudik ke dua kota sekaligus, yaitu Bandung lalu Yogyakarta, kampung halaman keluarga sang istri tercintanya, Nagita Slavina. Namun berbeda dengan Raffi dan Nagita, pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah justru merayakan Hari Raya Idul Fitri kali ini di Singapura dengan mengajak seluruh keluarga besarnya, yaitu keluarga De Hermansyah, juga keluarga De Lemos, dan tentu saja putri kecilnya Amina Hana Nur Atta. Yang kali ini adalah perjalanan udara pertama bayi cantik tersebut. Lantas, seperti apakah Atta memaknai Lebaran tahun ini dengan status barunya sebagai seorang ayah? Senang sekali ya punya kado yang spesial, yaitu adalah anugerah dari Allah, Amina. Dan adanya Amina di keluarga ini membuat Ramadan kali ini lebih berwarna dan lebih senang ya, lebih happy juga kitanya. Lebaran ini bisa ngumpul lagi sama keluarga, bisa punya anak, bisa punya istri, bisa punya kehidupan yang dikelilingi orang-orang yang kita sayangi. Udah sangat bersyukur. Ya, maknanya adalah hari yang penuh kebahagiaan, yang penuh fitri untuk yang menjalankan ibadahnya dengan baik. Semoga dengan kita ketemu Ramadan tahun ini, kita bisa ditemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan. Pulang ke Bandung, pulang ke Jogja, pulang ke Jakarta, jadi 1 hari ke Bandung sama ke Jogja. Jadi Bandung keluarga aku, Jogja keluarga Nagita. Yang penting kita pasti silaturahmi ke keluarga-keluarga dulu, itu yang paling penting. Terus biar bisa liburan sama keluarga, bisa kumpul sama keluarga, karena kan udah 2 tahun kita nggak pulang kampung.